Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama membahas buku Bahasa Arab Gampang. Buku ini berisikan kaidah-kaidah dasar ilmu nahwu dan ilmu sharaf untuk bekal memahami bacaan salat. Ya, jadi target kita ya setelah mempelajari buku ini kita jadi bisa memahami bacaan salat ya, ditinjau dari kaidah bahasa Arabnya, ditinjau dari kaidah ilmu nahwu dan ilmu sharafnya. Jadi nanti ya mudah-mudahan setelah kita mempelajari buku ini dan memahami isinya, ketika kita mengucapkan bacaan salat itu sama seperti ya kita sedang berucap dengan bahasa Indonesia. Jadi kita lebih meresapi, ya lebih menghayati, ya. Seperti itu target kita. Kemudian ya mungkin ada yang bertanya ya, apa bedanya buku ini dengan buku kaidah bahasa Arab pada umumnya? Secara umum saya katakan ya bahwasannya yang namanya kaidah nahwu dan sharaf ya untuk tingkat dasar secara umum itu isinya sama. Ya, isinya sama. Mungkin yang beda nanti di cara penyampaian saja. Ya, mungkin masing-masing penulis ya punya cara tersendiri untuk memahamkan pembacanya sehingga cara mereka menyampaikan materi mungkin agak sedikit beda. Cuman ya tujuannya sama, targetnya sama ya. Kaidah yang diberikan itu secara umum intinya sama. Tapi ya perlu saya sampaikan di sini bahwa buku ini ya bedanya dengan buku-buku pada umumnya. Buku ini pertama ya, dalam satu buku ada kaidah nahwu dan sorofnya ya. Kalau buku-buku yang lain kan nahwu tersendiri, sorof tersendiri. Kalau ini ya nahwu dan sorof digabung dalam satu buku. Ya, itu bedanya. Kemudian yang kedua, ya, kaidah-kaidah yang ada dalam buku ini adalah kaidah-kaidah yang terpilih. Ya, kaidah terpilih yang ya diperlukan untuk bisa memahami bacaan sholat untuk tingkat dasar. Jadi nggak semua kaidah diberikan dalam buku ini. Jadi mungkin kalau antum baca buku kaidah nahwu tingkat dasar seperti misalnya kitab Al-Ajurumiyah itu lebih lengkap gitu. Tapi di sini ya sengaja nggak disampaikan semua supaya nggak memberatkan ya, karena targetnya untuk memahami bacaan sholat dan untuk memahami bacaan sholat tingkat dasar itu ya nggak semua kaidah nahwu dan sorof itu harus disampaikan. Jadi di sini kaidahnya terpilih ya. Jadi bedanya mungkin itu di situ ya. Di sini kaidahnya terpilih. Jadi hanya kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk memahami bacaan sholat gitu ya. Kemudian perlu saya sampaikan di sini ya tentang cara mempelajari buku ini. Atau saya sampaikan juga di sini ya bagian buku, isi buku. Buku ini secara umum saya bagi menjadi 3 ya. Bagian pertama itu berisi kaidah ilmu nahwu tingkat dasar ya. Kemudian bagian yang kedua membahas kaidah shorof tingkat dasar dan bagian yang ketiga itu berisi kaidah ilmu nahwu tingkat lanjutannya. Dan setelah itu ya diberikan di sini di bagian akhir buku ada kunci jawaban ya dari latihan-latihan yang ada di setiap pembahasan. Jadi buku ini ya insya Allah bisa juga dipelajari secara mandiri ya tanpa bimbingan guru secara langsung. Antum bisa di sini mengecek ya jawaban antum ya setelah antum mengerjakan latihan, antum bisa cek sendiri ya apakah jawaban antum sudah benar atau masih salah ya dengan mencocokkannya dengan kunci jawaban. Ya ini terkait bagian buku. Kemudian cara mempelajarinya yang efektif ya saya sarankan yang pertama ya antum baca dulu ya setiap pelajaran yang ada dalam buku ini. Ya misalnya pelajaran 2 mengenal kata. Ya coba antum baca dulu. Ya baca sendiri terlebih dahulu, coba pahami. Coba pahami. Setelah membaca selesai, antum dengarkan audionya yang saya share di Telegram, di channel Telegram. Antum dengarkan sambil baca bukunya. Nah, kemudian kalau ada mungkin informasi tambahan yang diberikan, antum langsung catat tulis di buku, coret di bukunya langsung, jangan di lembar yang terpisah. Insya Allah akan sangat bermanfaat nanti untuk murojaah. Langsung tulis ya di situ di bukunya informasi yang didapat atau mungkin nanti mungkin ada revisi atau apa, nggak tahu ya.
Setelah kita bahas, antum bisa catat di situ. Ya, setelah itu antum coba kerjakan latihannya. Jadi secara umum di setiap bab, di setiap pelajaran itu ada latihannya. Coba antum kerjakan dulu sendiri tanpa melihat kunci jawaban. Ya, kerjakan semampu antum. Setelah itu baru ya cek di kunci jawabannya, cocokkan. Kalau masih ada yang ternyata keliru ya antum nanti bisa kita diskusikan. Ya, antum bisa tanyakan nanti. Ya demikian cara cara belajarnya. Ya barangkali ya ini yang bisa saya sampaikan di bagian mukadimah. Ya insya Allah kalau ada yang perlu disampaikan nanti akan saya sampaikan sambil kita mempelajari ya bab demi bab yang ada dalam buku ini. Ya semoga kita dimudahkan ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan semoga kita ya diberi kefahaman tentang ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Ya, barangkali ini ya lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.